Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Nabila Sabrina Amelia dengan nomor induk mahasiswa 2106076 dari Program Studi Sains Informasi Geografi 1B, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Di video ini, saya akan membahas sedikit materi meteorologi dan klimatologi tentang hubungan tekanan udara dan ketinggian tempat. Nah, sebelum masuk ke materi tentang hubungan tekanan udara dengan ketinggian tempat, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu udara. Udara merupakan campuran gas yang mempunyai sifat meluas dan dapat ditekan. Seperti yang kita ketahui, atmosfer menyelubungi bumi hingga ratusan kilometer di atas permukaan bumi. Maka, gravitasi akan menghasilkan gaya tarik yang mengarah ke permukaan bumi, sehingga molekul gas akan menekan udara yang berada di bawahnya. Akibatnya, molekul udara di dekat permukaan bumi menjadi lebih rapat. Udara yang memiliki kerapatan tinggi ini menghasilkan gaya tekan yang besar juga. Oleh karena itu, tekanan udara terbesar adalah pada permukaan tanah. Lalu, apa itu tekanan udara? Tekanan udara adalah tekanan yang ada pada suatu lokasi yang disebabkan oleh berat dari udara yang ditarik oleh gravitasi ke permukaan bumi. Artinya, semakin banyak udara yang ada di suatu wilayah, maka semakin tinggi pula tekanan atmosfernya. Perlu diketahui, terdapat lebih banyak udara di daerah dataran rendah dibandingkan daerah dataran tinggi. Oleh karena itu, daerah dataran rendah memiliki tekanan udara yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah dataran tinggi. Umumnya, tekanan udara ini dihitung dengan menggunakan barometer yang menggunakan kolom merkuri untuk menentukan tekanan udara di suatu lokasi. Seiring dengan naik turunnya tekanan, kolom merkuri tersebut juga akan berubah-ubah ketinggiannya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang satuan ukur dalam tekanan udara. Secara umum, terdapat 4 satuan ukur yang sangat sering digunakan dalam menentukan dan menyatakan tekanan udara di suatu lokasi. Keempat standar ukur ini adalah Pascal, mmHg, bar, dan atmosfer. Sekarang, kita akan membahas keempat satuan ukur ini secara lebih mendalam. Yang pertama yaitu Pascal. Pascal merupakan salah satu satuan ukur tekanan udara yang paling sering digunakan. Umumnya, satuan Pascal yang sering digunakan adalah hektopascal dan kilopascal. Pascal sendiri dinamakan berdasarkan pencetusnya, yaitu Blaise Pascal, yang menyatakan bahwa 1 Pascal adalah 1 Newton per meter persegi. Umumnya, meteorologis menggunakan hektopascal dalam mengukur tekanan atmosfer di suatu wilayah.
Yang kedua yaitu milimeter merkuri atau lebih dikenal dengan mmHg adalah salah satu satuan hitung tekanan udara yang paling sering digunakan. Hal ini terjadi karena barometer pada zaman dahulu semuanya menggunakan tabung merkuri untuk mengukur tekanan atmosfer di suatu lokasi. 1 mm merkuri ini setara dengan sekitar 133 Pascal. Yang ketiga yaitu bar. Bar adalah salah satu satuan ukur tekanan atmosfer yang diciptakan oleh seorang meteorologis dari Norwegia. Satuan ini tidak masuk ke dalam standar internasional yang digunakan secara global oleh ilmuwan di seluruh dunia. Namun, masih banyak ilmuwan yang menggunakan standar ini. 1 bar setara dengan 100 kilopascal atau 100.000 pascal. Karena ukurannya yang sangat besar, umumnya dalam mengukur tekanan atmosfer, satuan yang digunakan adalah milibar. Yang terakhir yaitu atmosfer. Atmosfer adalah satuan hitung yang setara dengan tekanan udara pada pesisir pantai atau ketinggian 0 meter dengan suhu 15 derajat Celcius. 1 atmosfer setara dengan 1013 milibar, 760 mm merkuri, atau 1013,25 hektopascal. Dalam tekanan udara, terdapat istilah garis isobar. Apakah ada yang tahu apa itu garis isobar? Jadi, garis isobar pada dasarnya adalah garis yang menghubungkan wilayah-wilayah yang memiliki tekanan udara yang sama. Pemanfaatan garis ini sangat penting dalam keilmuan geografi fisik, terutama meteorologi untuk menjelaskan persebaran fenomena cuaca di suatu wilayah tertentu. Garis ini sering ditempatkan dalam peta-peta meteorologis untuk membantu geografer menganalisis pola yang terbentuk. Garis ini juga dapat diprediksi untuk melihat arah gerak angin, karena kita tahu bahwa angin bergerak dari daerah yang memiliki tekanan tinggi ke daerah yang memiliki tekanan rendah. Jadi, kesimpulannya bisa dilihat, di sini terdapat grafik hubungan antara tekanan udara dan ketinggian tempat. Tekanan udara akan berkurang dengan bertambahnya ketinggian tempat, begitupun sebaliknya. Maka dari itu, hubungan antara tekanan udara dan ketinggian tempat adalah berbanding terbalik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan terkait hubungan tekanan udara dan ketinggian tempat. Mohon maaf bila ada kesalahan, semoga bermanfaat.